Shalom saudara, jumpa kembali di sharing firman bersama Boksu Willy. Hari ini kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yaitu tema ini di mana akan membantu setiap orang Kristen ketika mengalami yang namanya pergumulan hidup. Saya beri nama doa Kristen dalam pergumulan hidup. Saudara, semua orang, apapun statusnya, tidak pernah terlepas dari yang namanya pergumulan hidup. Mulai dari pergumulan yang kecil atau ringan, sampai pergumulan yang besar atau berat. Entah pergumulan tentang keluarga, pasangan hidup, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, relasi dengan sesama, dan lain sebagainya. Ada kalanya pergumulan itu bisa kita atasi, tetapi tidak sedikit juga yang membuat kita berada pada situasi yang seolah-olah tidak ada jalan keluar sama sekali. Hal demikian juga pernah dialami oleh seorang hamba Tuhan. Dialami oleh orang-orang beriman. Kita lihat salah satu tokoh dalam Alkitab yang pernah mengalami masalah ini. Dia adalah Elia. Saudara bisa baca kisah ini di 1 Raja-Raja 19 ayat 9-18. Siapakah Elia? Elia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yaitu melawan para nabi Baal. Dia melayani Tuhan, namun ia merasakan juga yang namanya tekanan hidup. Anda bisa bayangkan, Elia bisa meminta Tuhan untuk tidak turunkan hujan. Hujan selama 3,5 tahun tidak turun. Ketika Elia berdoa, maka api itu bisa membakar. Dan ketika Elia bilang hujan, Tuhan turunkan hujan. Wow, luar biasa. Saudara, lihat seorang Elia yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Walau mungkin pergumulan yang dia hadapi adalah berbeda dengan apa yang kita alami. Namun sesungguhnya pergumulannya Elia bukan pergumulan yang ringan loh ya. Melainkan pergumulan yang cukup berat. Bahkan Elia bahkan ingin mati. Sebagaimana ia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ayo kita baca. 1 Raja-Raja 19 ayat keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini berarti pergumulan seorang Nabi Elia itu sangat berat. Dari sepenggal kisah Elia ini, mungkin kita akan bertanya, apakah Tuhan meninggalkan Elia? Apakah Tuhan tidak mengasihi Elia? Tentu jawabannya tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Amin. Dan kasih Tuhan tetap ada untuk Elia. Katakan amin. Demikian halnya dengan kita semua. Sebesar apapun pergumulan yang kamu hadapi, percayalah, Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Boleh katakan amin. Dan kasih daripada Tuhan Yesus selalu menaungi kamu. Oke, mungkin orang-orang di sekitar kita mulai meninggalkan kita. Namun, satu hal yang perlu dan tetap kita ingat bahwa Tuhan Yesus selalu peduli dengan kita. Katakan amin. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ini Tuhan yang berkata. Tuhan berfirman, marilah datang kepada Yesus. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mengapa? Karena Tuhan rindu. Tuhan mau memberikan kita semua kelegaan hidup. Amin. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah jauh dari kita, bahkan dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada setiap kita yang letih lesu dan beban berat. Katakan amin. Oke, satu hal yang perlu kita ingat dan sadari adalah ketika kita menghadapi dan mengalami pergumulan berat, adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Itulah yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus dalam tulisannya kepada orang percaya di Roma 8 ayat 28. Nah, kalau kita memperhatikan kembali kisah Elia ini, yang berjuang melawan para nabi Baal dan membuat diri Elia merasa tertekan hidupnya. Namun kalau kita memperhatikan dari dampak yang dilakukan oleh seorang Elia adalah Allah ingin melakukan sesuatu yang baik bagi umatnya dan juga bagi Elia tentunya. Katakan amin. Jadi melalui hidupnya yang merasa tertekan ini, Allah menyatakan diri kepada Elia. Sehingga ia semakin mengenal Allah yang memelihara dan memberikan kekuatan kepadanya. Begitu pula dengan kita bahwa kita percaya
Tuhan tidak pernah salah dalam rancangannya. Katakan amin. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Selanjutnya, ketika pergumulan itu tak kunjung usai bagaimana? Oke, maka kita arahkan seluruh hidup kita untuk melihat apa? Melihat segala kebaikan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita. Kita perlu buka mata rohani kita untuk melihat kehadiran Tuhan. Kita perlu jujur. Amin. Kalau kita jujur, kita pasti sampaikan doa kita kepada Tuhan. Ingat, kekuatan orang Kristen ada pada doanya. Jika kita mau jujur, sebetulnya apa yang kita zoom ketika sedang menghadapi pergumulan? Anda bisa jawab sendiri. Bukankah kita cenderung mengzoom kesulitan yang kita hadapi ketimbang mengzoom akan kasih dan kebaikan Allah yang telah dinyatakannya kepada kita di dalam Tuhan Yesus, yang telah menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib karena kasihnya kepada kita yang begitu hebat. Amin. Lihat Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dari Allahku. Saudara, mengapa pemazmur menuliskan hai jiwaku? Saudara, seringkali yang tertekan ini kan di jiwa. Gelisah, perasaan kok gak enak. Maka saudara, kita harus berharap kepada Tuhan. Dan sekali lagi, ada kekuatan di dalam ucapan syukur kita. Amin. Ketika kita bersyukur, itu tandanya kita hanya berharap kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Bagi kita orang percaya, tentu kita semua sudah dibekali Tuhan kemampuan pemecahan masalah. Yang sayangnya, bagi kebanyakan dari kita dianggap aneh. Tapi yang sebenarnya merupakan contoh dari out of the box thinking. Yaitu apa? Yaitu kita harus berorientasi pada firman Tuhan. Jadi kalau kita hanya berdiam, hanya berpikir dari dalam, kita merasa kita nggak mampu. Tapi kalau sedikit bergerak keluar, kita menggunakan atau kita berpikir dengan cara berpikirnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Percayalah, firman itu tinggal di dalam kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka apa saja yang kita minta, Tuhan kasih. Katakan amin. Nah saudara, ketika kita berorientasi pada firman Tuhan, maka Tuhan akan seperti pelita yang bercahaya di kegelapan sampai kita memahami dan memperoleh hikmat untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Sayang memang banyak di antara kita yang lupa berdoa, lupa mencari firman Tuhan, lupa mengandalkan Tuhan, malah justru mengandalkan kekuatan sendiri. Malah ada yang justru malah datang ke dukun, ke paranormal, ke orang pinter. Astaga. Saudara, bahkan banyak orang percaya yang mungkin gak mau repot-repot. Pikirannya sederhana katanya. Hanya datang cari jalan pintas, minta bantuan doa dari Pak Pendeta. Terkesan memang sederhana. Minta doa dari Pak Pendeta tidak salah. Kita juga selalu mendoakan umat Tuhan yang bergumul dalam segala masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi di sisi ini, saya pribadi sangat menyarankan Bapak Ibu untuk berdoa dengan iman. Berdoa dengan segenap kekuatan. Berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Kristus. Mengapa? Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan doa dari umatnya. Jadi saudara tinggal berdoa saja. Dan ditopang doa oleh pendeta dan teman-teman rohani atau teman-teman komunitas akan makin dahsyat. Amin. Jadi saudara, bila kita dihadang oleh masalah, maka yang utama adalah kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat Tuhan merupakan kunci yang akan membuka pintu-pintu yang menghambat keberhasilan kita dalam menyelesaikan masalah kita lewat doa. Jadi saudara, kita harus menyampaikan masalah yang kita hadapi lewat doa kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya karena Tuhan tidak mengetahui masalah kita, tapi Tuhan tahu justru. Selanjutnya, dengan penuh konsentrasi untuk mendengarkan roh Tuhan atau roh kudus, memberikan pengarahan kepada kita yang tercermin dalam firman Tuhan. Jadi apapun yang Bapak Ibu gumulkan, doa, kemudian mendengarkan suara firman, kemudian kita melakukan firman, merenungkan dan melakukan firman. Orang Kristen ketika dalam pergumulan akan berdoa dan menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Ada amin. Dan dia percaya, seberat apapun masalahnya, dia yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan buka jalan dalam kehidupannya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
sediakan hidangan di hadapan lawanku, Engkau